Hai, ketemu lagi dengan saya, Cherry Ahendiarti. Tentu saja di channel saya sendiri. Dan hari ini saya ingin tentu di monolog 20 menit ke depan, saya ingin membahas tentang penerimaan gitu, acceptance gitu. Kan sebelumnya saya sudah menceritakan gitu, sharing gitu kan, tentang diskusi, nggak mungkin diskusi karena ini kan mungkin teman-teman bisa komen gitu ya. Untuk di 20 menit ke depan saya akan sharing tentang apa itu hal-hal yang make it me make it me study or learn for the case gitu, how to acceptance about um, anything that happened in my life. And ya itu sih gitu, karena menurut saya acceptance itu susah gitu ya. Jadi penerimaan itu mungkin kalau relate dari apa-apa yang telah kita pelajari gitu di dalam agama Islam, apa khususnya itu adalah ikhlas menerima takdir Allah gitu. Sebenarnya semua itu dalam satu lingkup gitu kalau menurut saya. Nah, karena itu sudah dalam satu lingkup, itu kayak di untuk mencapai itu kan kayak sebuah ilmu yang di awang-awang gitu kan. Nah, ketika kita mencapai itu tuh kayak kita harus punya breakdown-nya nih gitu. Nah, ketika kita memahami ilmu syariat, ilmu akidah, nah itu ada fikih-fikih yang membreakdown gitu secara teknisnya gimana. Nah, kalau menurut saya ya seluruh ilmu yang Allah berikan itu yaitu hasil breakdown dari eh, syariat atau akidah yang kita apa temukan, yang kita anut gitu, yang khususnya dalam Islam gitu, tentang bagaimana sih kita itu ya rukun Islam itulah ya gitu, bagaimana kita percaya akan kodo dan kodar, akan takdir gitu ya, spesialnya yang akan kita bahas hari ini gitu. Nah, ya, kita kan sudah sangat sering mendengar gitu tentang hadis atau ayat Allah gitu tentang eh, ilmu di bumi ini itu nggak akan habis gitu, hingga semua ibaratnya daun-daun itu jadi kertas, dan lautan ini jadi cintanya buat menuliskan ilmu Allah tuh nggak cukup gitu. Jadi ya menurut saya memang banyak sekali ilmu itu yang membuat keesaan Allah, ujung-ujungnya tentang tauhid ke Allah gitu. Dan itu di breakdown, dan uh, seluruh aspek hidup kita itu tuh memang berujung ke situ kalau menurut saya. Contohnya ya skate ini kayak takdir itu dalam psikolog dibahas tentang how to accept atau acceptance our destiny, that something happen in our life gitu, kayak apapun yang kita akan lakukan gitu, kalau kita nggak accept atau kita nggak menerima, itu kita akan mengalami sesuatu yang kayak apa denial gitu. Itu akan memperburuk kita sendiri gitu. Contohnya ya, yang pertama, kalau saya itu ya dulu pernah waktu di S2 itu saya merasa saya itu nggak nggak terima gitu, karena waktu itu saya itu menargetkan untuk meskipun saya nggak cum laude gitu, saya harus mengejar beasiswa dengan lulus tepat waktu gitu 2 tahun. Tapi ternyata Allah menguji dengan memberikan saya itu topik tesis yang ya saya pilih sendiri, tapi ya itu dengan banyak pelajaran yang saya terima dari situ juga, bahwa nggak semua
yang kita pikir baik itu baik buat kita gitu. Kadang kita itu mendoakan hal-hal yang kita menurut baik, ya, saya mau kaya, saya mau mudah gitu. Ternyata saat dikabulkan sama Allah itu tuh nggak seindah yang kita pikirkan gitu. Makanya itu juga yang melatar belakangi saya. Kenapa saya itu kayak berhenti untuk merinci-rincikan sesuatu gitu loh, merinci-rincikan sesuatu kayak saya inginnya yang begini-begini, tapi saya nggak tahu gitu apakah itu terbaik bagi saya gitu. Saya cuman berusaha untuk mencari doa-doa yang diriwayatkan oleh Rasulullah, oleh nabi-nabi terdahulu yang disampaikan di Al-Quran, di hadis, itu saya coba baca dan saya menyerahkan kepada Allah gitu. Dengan tujuan, ya saya bilang, ya Allah, kalau saya itu nggak mau terulang yang dulu gitu. Saya nggak mau terulang yang dulu, mendiktemu seperti begini-begini, tapi ternyata itu nggak baik buat kita gitu. Jadi makanya saya ingin hal itu dikurangi atau ya udah di switch aja langsung gitu. Kadang akhirnya ya bayangan-bayangan, nafsu-nafsu itu saya berusaha untuk tidak membuatnya terlalu berkembang pesat gitu apa yang diinginkan. Jadi sekarang saya berusaha dengan yaitu saya eh, membawa takdir itu sebagaimana memang peran Allah di situ gitu. Bagaimana Allah itu telah mengatur gitu, tahu segalanya, maha tahu gitu. Nah, balik lagi di pengalaman saya, itu saya diuji ternyata dengan tesis saya itu yang saya akhirnya kayak stuck, nggak tahu kemana. Terus ke dosennya juga saya nggak dapet pencerahan apapun hingga saya itu molor hingga jadi yang kritis gitu loh hingga akhir gitu. Saya nggak tahu, saya ingin tapi mentok lagi, saya berusaha maju, mentok lagi gitu. Nah, saya di situ saya berusaha mencoba dan di situ juga saya menyadari bahwa ya udah kita kalau ingin itu diusahakan dengan niat yang baik gitu. Inginnya kenapa cepat bla 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 gitu. Nah, di saat itu saat yang lain sudah lulus, saya tuh terlalu apa ya? Tidak menerima hal itu gitu. Saya terlalu bersedih, saya nggak terima, kenapa harus saya gitu. Saya tuh pengen padahal ya Allah, saya tuh nggak apa-apa nilai saya nggak begitu bagus, tapi saya pengen saya tuh cepat lulus gitu. Waktunya gitu, saya milih waktunya. Nah, ternyata Allah berkehendak lain gitu ya. Itu menguji saya di situ. Ternyata ya jangan jangan apa? Jangan uh, di situ dengan mengurang apa yaitu lama di situ. Ini saya bertanya-tanya tuh denial pertama kan questioning ya orang tahapannya. Kenapa harus saya gitu? Kenapa sih saya yang sudah berniat baik ibaratnya ya, saya pengen gitu sesuai jalur entah waktu itu saya berpikir apa sih juga nggak tahu ya, saya lupa gitu intinya waktu itu saya itu bilang kayak kenapa harus saya ya Allah gitu, teman-teman saya ini begini-begini bisa gitu dapat dapat pembimbing yang bagus, terus akhirnya ini kalau dibilang berusaha saya berusaha gitu, saya uh, ya intinya saya tetap berusaha gitu loh, nggak berlarut-larut di akhir gitu hingga ini saya tetap ke kampus, tapi ya itu saya menemui batu besar lagi ya, intinya banyaklah yang saya korbankan untuk mendapatkan hal ini
untuk mendapatkan banyak pelajaran ini gitu. Akhirnya di situ saya pusing sekali waktu saya tuh kayak nggak terima. Kenapa kenapa harus saya gitu, karena kan tekanan itu nggak hanya dari diri sendiri ya, nggak hanya dari sendiri, dari teman-teman yang menganggap kita itu nggak ngapa-ngapain gitu, nggak ngapa-ngapain, belum lagi ekspektasi orang tua gitu, belum lagi, saudara-saudara dan keluarga gitu. Akhirnya, waktu itu tiba-tiba saya mendapatkan hadiah gitu, hadiah yang nggak disangka-sangka gitu. Saya itu nggak pernah namanya dapat door prize gitu. Waktu itu saya ikut kajian di masjid kampus, eee, sama siapa, Ustadz apa, A.A. Gym lah, A.A. Gym, saya dapat hadiah tiba-tiba tiba-tiba gini ya, tiba-tiba nama saya dipanggil gitu, padahal saya tuh lupa apakah itu dari absensi atau apa. Waktu itu saya naik sepeda, saya, pulang sendiri gitu, karena kan atau saya naik motor gitu loh sama teman, saya lupa, kami me apa, memutuskan untuk pulang gitu. Karena ya setiap apa, saya tuh jarang gitu dapet giveaway, ya udahlah pulang aja Mbak gitu. Mbak normal kayak waktu itu temen saya gitu, "Ayo Mbak kita pulang aja," gitu. Nah, waktu dipanggil-panggil tuh saya dengar nama saya gitu, Ukhti gitu, Ukhti Cherila gitu. Terus saya gini, "Oh baik, ah masa sih saya dapet?" Gitu kan ya, "Masa sih saya dapet?" Gitu, "Masa masa saya dapet?" Gitu. Terus akhirnya dan waktu itu, saya itu kayak, ya udahlah gitu, apa sih hadiahnya gitu. Nah, waktu itu saya tuh lumayan, sering gitu kan apa, lumayan sering gitulah berinteraksi dengan, lembaganya AGIM itu, Darut Tauhid gitu. Karena, Darut Tauhid yang Jogja gitu. Jadi lumayan mereka tuh lumayan kenal gitu, karena beberapa kali saya diminta tolong menyalurkan kurbannya kakak saya, itu saya lewatkan di sana karena pelaporannya yang lumayan lengkap gitu. Terus akhirnya, saya itu galau gitu kan sama temen gitu, "Mbak," gitu, sekarang tadi kok saya, lumayan dengar gitu, nama saya dipanggil gitu, beneran nggak ya? Gitu. Terus akhirnya, "Masa sih?" Gitu, "Iya iya," gitu. "Ya udahlah coba nanti ditelepon," gitu, "kita balik juga kayaknya udah bubar," gitu. Ya udah akhirnya saya itu WA, "Ya udahlah Mbak nanti saya ini aja, apa, eee, mengakomodasi ya, apa, kayak Me mengkonfirmasi gitu apakah benar saya gitu. Terus saya WA-lah gitu, "Halo," apa, "maaf," gitu, "apakah saya kemarin udah mau pergi gitu, tapi dengar salah satu yang menang, tapi saya nggak tahu itu menang apa," gitu. Terus, dia bilang terus, "Oh iya, Ibu, ini saya kirimkan aja ya ke ke mana, ke alamatnya," gitu. Ya ampun, masya Allah baik banget ya, semoga Allah merahmati gitu kan untuk panitia Darut Tauhid dan ini keluarga besarnya gitu, amin. Nah, waktu itu terus ya udah dikirim, ternyata itu kayak apa, satu, mmm satu flash disk itu isinya tentang kajian AA game itu full gitu. Dan waktu itu kayak, itu tuh belum ada gitu di YouTube gitu, karena nggak kayak sekarang orang tuh langsung streaming di YouTube, ada semua gitu tersimpan. Nah itu tuh kayak edisi-edisi, kajian AA game gitu dan waktu itu tuh sangat kayak, wow gitu loh saya dapet, kok bisa sih saya dapet gitu. Terus akhirnya, ya udah, waktu saya itu dengerin, nah di situ saya tuh, kayak dengerin ya dari, kita tahulah gitu,
kalau Agim itu lebih ke tauhid gitu. Nah dari situ saya itu, berusaha kayak, alhamdulillah, kayak, eee, mulai mulai menerima gitu, apa sih yang, Allah inginkan gitu dengan saya seperti ini gitu, tentang Allah. Dan ternyata kata Agim, ya itu merupakan, apa sih, ketika Allah tuh kayak men apa, menjauhkan kita gitu, tiba-tiba teman tuh hilang semua gitu ya. Itu yang yang saya alami sih ya, teman-teman udah hilang, udah kayak, kerja gitu, udah kerja sendiri, eee, udah apa, lulus lah intinya ya, satu persatu udah hilang, bahkan mereka tuh barengan hilang. Dan itu, saya akhirnya kayak make a deal dengan teman-teman saya yang di kosan, di apa gitu, dan banyak gitu kayak, mmm, tentunya kita tahu ya pandangan-pandangan teman-teman gitu ya, "Ini Mbak kenapa?" Gitu-gitu. Dan waktu itu di Anida, di kos saya itu ya lumayan beberapa sih yang, struggling gitu dengan hal ini. Nah, waktu itu ya saya di situ kayak dikasih tahu gitu kayak, ketika Allah me menjauhkan semuanya gitu, dan saya tuh lagi merantau, jauh dari keluarga, teman-teman juga tiba-tiba udah lulus gitu, dapat ujiannya kayak gitu. Itu adalah waktunya kayak Allah tuh meretelin, semua koneksi kamu gitu, dan Allah tuh ingin kamu tuh bergantung cuma pada Allah gitu, nggak punya teman-teman, nggak ke dosen, nggak ke siapapun, nggak ke keluarga gitu. Jadi ya memang, sangat sangat apa ya, sangat perlu ini gitu loh, mmm, diketahui bahwa ya udah gitu, itulah hal yang harus kita, apa, ah, terima gitu. Dan alhamdulillah waktu itu saya tuh jadi agak, ya Allah, alhamdulillah gitu, saya menerima keadaan saya yang seperti ini gitu. Memang, saya harus berjuang lebih dari teman saya gitu, ini karena takdir Allah gitu. Allah juga nggak akan menyia-nyiakan saya dengan, saya yang seperti ini gitu. Ini bukan hal yang buruk gitu. Jadi kita harus selalu mengevaluasi gitu, karena apa sih yang terjadi sama saya kayak gitu, saya nggak dapet gitu ini. Dan ya itu, udah di lab tuh nggak ada temen gitu kan, temen yang saya dapet tuh kayak ya nggak suportif dan kayak, lebih nggak cocok lah ya, lebih ke bullying gitu. Saya tuh kayak, "Ini gimana sih?" Gitu. Jadi ya itu bener-bener saya tuh di situ merasa kayak, kajian itu ini tuh bener-bener membuat saya tuh sadar, "Oh iya ini sih yang dipinginkan," gitu, "ini yang diinginkan Allah." Dan itu saya mulailah di situ acceptance gitu, menerima takdir saya. Saya nggak lagi sakit kepala, saya nggak lagi terpuruk berlarut-larut gitu. Akhirnya saya berusaha buat sedikit-sedikit terus kembali bangkit gitu ke kampus, karena kayak, ya itu saya belajar di situ, acceptance itu sangat-sangat dibutuhkan untuk orang untuk grow gitu, untuk tumbuh, untuk akhirnya struggle lagi gitu dengan, apa-apa yang dimiliki gitu. Nggak hanya, karena satu atau 2 apa, nggak nggak di situ-situ lagi gitu loh, kayak kita mentah lagi, kita nanyain lagi, "Kenapa sih saya begini? Kenapa harus saya?" Gitu. Saya tuh udah berusaha gitu, kayak temen-temen, "Kenapa apa sih yang berbeda?" Gitu. Nah, waktu itu ya udah saya ambil hikmahnya aja bahwa enggak semua anak yang kayak kayak saya gitu, kritis tuh harus, dicap malas atau dicap nggak bisa gitu. Tapi ya itu gitu dicari. Nah itu mungkin jadi bekal saya buat, apa, profesi saya sekarang gitu ya, seorang pengajar gitu. Jadi kita nggak boleh men-judge murid itu yang gimana gitu. Itu sih yang membuat turn back saya gitu.
Nah, acceptance itu sangat-sangat dibutuhkan gitu, sangat yaitu ikhlas menerima takdir. Nah, itu kenapa juga di psikologi itu namanya acceptance menerima gitu. Dan mungkin ya akhirnya dulu saya belum mengenal psikolog atau apapun, Allah bantu gitu. Karena kan dulu mungkin psikolog tabu ya masih gitu kalau orang tuh atau apa gitu. Akhirnya ya itu saya dapat dari Gim gitu. Allah kirimkan dengan flash disk itu Allah kirim gitu buat saya gitu. Jadi kalau mengingat hal-hal kayak gitu, ya itu sih salah satu yang saya apa terima atau yang saya alami gitu. Kenapa sih kayak begini gitu. Jadi ya wow sekali gitu apabila memang sekarang sangat apa ya membantu sekali lah ya acceptance itu bagi kita yang mudah denial, mudah nggak terima gitu kan ya. Jadi ya ya gitulah gitu. Kita harus sama-sama belajar bagaimana sih cepat, kita kalau dulu kan kita nggak tahu proses acceptance-nya lama gitu. Nah kalau sekarang kita tahu ya itu kita harus, bisa, me me apa, waktu gitu. Nah mungkin itu salah satu dari, pengalaman saya tentang acceptance ini. Mungkin akan boleh kita, tambahkan nanti contoh di ini, apa, di bab 2 gitu tentang di bab 2 di part 2 gitu tentang, eee, celoteh, atau ya ini acceptance H-2 ini, kayak gitu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.